warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat. Oke, jadi pada pertemuan kali ini Bu Ria akan membahas materi tentang struktur dan fungsi pada jaringan tumbuhan. Silahkan simak videonya sampai habis dan selamat belajar. Oke, jadi setelah kalian kemarin sudah mempelajari tentang sel dan kalian sudah bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan, serta kalian juga sudah memahami bahwa kumpulan sel yang sejenis akan membentuk yang namanya jaringan, maka pada materi hari ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Nah, secara umum, jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem itu sendiri akan dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa akan dibagi menjadi beberapa jaringan, yaitu jaringan epidermis, parenkim, penguat, pengangkut, dan jaringan gabus. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat meristematik. Artinya, selnya mampu terus-menerus membelah. Nah, ini adalah gambar ujung batang, di mana pada ujung batang di sini terdapat yang namanya meristem apikal yang merupakan salah satu contoh dari jaringan meristem. Apa saja sih ciri-ciri dari jaringan meristem? Jadi jaringan meristem memiliki ciri yang pertama jelas, sel-selnya selalu membelah atau bersifat meristematik. Kemudian bentuk dan ukuran selnya sama, selnya kaya akan protoplasma atau sitoplasma, memiliki dinding sel yang tipis untuk memudahkan proses pembelahan sel. Kemudian isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Dan vakuola atau rongga sel belum ada, dan kalaupun ada, vakuola dan rongga selnya sangat kecil. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa jaringan meristem dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Nah, dari sini ini adalah contoh gambar meristem primer yang ada pada ujung akar, sedangkan ini adalah contoh gambar meristem sekunder yang ada pada batang dikotil. Meristem sekunder di sini contohnya adalah berupa kambium. Meristem primer. Meristem primer berasal langsung dari sel-sel embrional. Contohnya adalah meristem yang ada pada ujung akar dan ujung batang atau biasa disebut dengan meristem apikal. Meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer. Apa itu pertumbuhan primer? Pertumbuhan ke atas yang menyebabkan tanaman menjadi tambah tinggi. Nah, jaringan yang terbentuk dari meristem primer ini dinamakan dengan jaringan primer. Sedangkan meristem sekunder, dia berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi atau berubah sifat menjadi meristem. Jadi awalnya jaringan dewasa yang berubah menjadi jaringan meristem. Contohnya adalah jaringan parenkim dan kolenkim. Di sini contohnya adalah pada kambium dan kambium gabus. Meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini pertumbuhan membesar atau melebar pada tanaman. Dan pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada tanaman dikotil yang memiliki kambium.
Jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder disebut dengan jaringan sekunder, di mana kambium akan menghasilkan xilem dan floem, sedangkan kambium gabus akan menghasilkan gabus atau jaringan gabus. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa itu sendiri adalah jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Di sini, jaringan dewasa memiliki ciri yaitu telah mengalami diferensiasi atau perubahan sifat. Dan pada umumnya jaringan dewasa itu tidak membelah lagi. Namun ada beberapa jaringan dewasa yang bisa membelah, tapi pada umumnya dia tidak membelah lagi. Memiliki bentuk sel yang permanen dengan rongga sel yang besar dan dinding selnya sudah mengalami penebalan. Nah, apa saja sih macam dari jaringan dewasa? Kita bahas satu persatu, mulai dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan, di mana memiliki ciri yaitu memiliki bentuk sel seperti balok, tersusun selapis tunggal, jadi susunannya hanya satu lapis tunggal. Susunannya juga rapat dan tidak ada ruang antar sel. Nah, jaringan epidermis di sini juga tidak memiliki klorofil karena jaringan epidermis ini memiliki fungsi utama sebagai pelindung dan penutup permukaan tumbuhan. Jadi dia tidak memiliki klorofil. Dan jaringan epidermis dapat mengalami modifikasi sesuai dengan letak dan fungsinya. Apa saja sih macam modifikasi dari jaringan epidermis? Ada banyak sekali. Salah satunya adalah stomata, lentisel, trikoma, kemudian rambut-rambut, duri atau spina. Itu adalah beberapa jenis modifikasi dari jaringan epidermis. Nah, jaringan dewasa yang kedua di sini adalah jaringan parenkim. Nama lain dari jaringan parenkim adalah jaringan dasar, karena jaringan parenkim yang menyusun sebagian besar tubuh tumbuhan. Nah, sel parenkim ini mengandung klorofil sehingga disebut dengan klorenkim. Fungsi dari jaringan parenkim adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya jaringan dewasa ketiga adalah jaringan penguat. Jaringan penguat nama lainnya adalah stereon. Dia memiliki fungsi untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Jaringan penguat dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya jaringan kolenkim dan ada yang namanya jaringan sklerenkim. Nah, jaringan kolenkim dan sklerenkim ini tentunya memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama dari selnya. Kalau jaringan kolenkim ini dia sel-selnya masih hidup, sedangkan kalau jaringan sklerenkim sel-selnya sudah mati. Nah, kemudian jaringan kolenkim itu menguatkan organ atau bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan jaringan sklerenkim menguatkan bagian tumbuhan yang sudah tua. Dari penebalannya juga berbeda, bisa dilihat di gambar. Kalau jaringan kolenkim ini penebalan dinding selnya berupa penebalan sudut-sudut saja. Jadi yang mengalami penebalan hanyalah pada bagian sudutnya. Tapi kalau pada jaringan sklerenkim, penebalan sudah terjadi secara sirkuler atau di seluruh bagian dinding sel sudah mengalami penebalan. Nah, komponen penyusun dinding selnya pun juga berbeda. Pada jaringan kolenkim yang menyusun dinding selnya tersusun atas selulosa, sedangkan pada sklerenkim tersusun atas zat
kayu atau lignin. Nah, jaringan dewasa yang keempat adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut seperti yang kita tahu terdiri dari dua macam, yaitu xilem dan floem. Xilem di sini dapat kita lihat, ini yang besar ini ya. Ini adalah xilem pada akar. Nah, sedangkan pada batang yang digambar atas ini, xilem itu letaknya pasti di bagian dalam dari tumbuhan. Jadi ini kan kambium ya. Jadi ini bisa dilihat ini kambium. Nah, xilem yang ini, yang besar-besar ini adalah xilemnya. Nah, xilem berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan xilem mengandung sel-sel parenkim dan serabut xilem yang berfungsi seperti pada serabut floem. Bagaimana dengan floem? Floem di sini kalau kita lihat pada batang, ini batang dikotil, yang bawah adalah batang tanaman dikotil. Floem itu letaknya selalu di bagian luar. Jadi ini adalah floem. Kemudian di sini ada kambium. Nah, yang bagian dalam xilem, ya kan? Yang bagian luar ini floem. Nah, sedangkan kalau pada batang tanaman jagung atau monokotil, floem ini dia berada pada, kalau pada gambar floem sel-selnya yang kecil-kecil ini ya. Jadi yang kecil-kecil ini floem, sedangkan yang besar-besar ini adalah xilem. Nah, di mana floem berfungsi untuk menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Di antara pembuluh floem terdapat jaringan parenkim yang disebut dengan parenkima floem. Jaringan dewasa yang kelima adalah jaringan gabus. Jaringan gabus berfungsi melindungi dan menggantikan epidermis yang sudah rusak. Jadi, saat suatu tumbuhan itu mengalami perkembangan atau pertumbuhan sekunder atau membesar, maka otomatis biasanya kalian pernah melihat batang tanaman itu kan seperti retak-retak begitu ya. Nah, karena epidermis hanya tersusun atas satu lapis sel, maka jaringan yang berfungsi untuk pelindung yang menggantikan epidermis adalah jaringan gabus. Dan jaringan gabus ini dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Velogen akan mengalami pembelahan ke arah luar yang membentuk velum dan pembelahan ke arah dalam membentuk yang namanya veloderm. Nah, itu tadi adalah tentang macam-macam jaringan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan. Secara umum, pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu air dan mineral diangkut di luar pembuluh angkut atau dinamakan dengan ekstravaskuler, atau diangkut melalui silem atau pembuluh angkut yang dinamakan intravaskuler. Nah, apabila diangkut di luar pembuluh angkut atau secara ekstravaskuler, maka dibedakan menjadi dua, yaitu tipe pengangkutan apoplas atau simplas. Nah, bisa dilihat di gambar di samping, di sini ada rambut akar. Nah, yang garis merah ini adalah jalur pengangkutan air secara apoplas. Jadi, apabila air dan mineral ini diangkut secara apoplas, maka air dan mineral ini akan masuk lewat ruang-ruang antar sel. Nah, jadi bisa dilihat yang garis-garis merah ya. Jadi pada garis merah kan air dan mineral akan merembes melalui ruang-ruang antar sel. Nah, begitu sampai di endodermis,
baru dia akan menuju ke silim untuk diangkut secara intravaskuler. Sedangkan apabila air dan mineral ini diangkut secara simplas, nah maka bisa dilihat di gambar yang garisnya warna biru, air dan mineral yang diangkut secara simplas begitu diserap oleh rambut akar, dia akan masuk ke dalam sel, menembus ke dalam sel dan melewati yang namanya plasmodesmata. Nah, plasmodesmata ini seperti yang kalian sudah pelajari di bab 1, semacam pintu yang ada pada dinding sel. Jadi kalau diangkut secara simplas berarti air dan mineral itu melewati sel lewat plasmodesmata, sedangkan kalau diangkut secara apoplas berarti air dan mineral melewati ruang-ruang antar sel. Itu. Oke. Nah, jadi ini sama dengan tadi jalur aliran air dari akar yang melalui simplas ataupun apoplas. Nah, tujuannya nanti adalah diangkut lewat pembuluh xilem. Oleh pembuluh xilem selanjutnya akan diangkut menuju daun untuk dilakukan proses fotosintesis. Nah, oke, sekian untuk pembahasan tentang materi jaringan tumbuhan. Apabila ada yang kurang dimengerti atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.